Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan mencoba menganalisa secara teknikal dan fundamental seperti biasanya. Untuk emiten yang pertama ada HIL, ada Medikaloka Hermina di kuartal 1 tahun 2024. Oke. Mata pelaporan rupiah dan pembulatannya jutaan. Oke, langsung kita masuk ke laporan laba ruginya. Untuk perusahaan HIL di sini mengalami kenaikan ya. Untuk tahun lalu penjualan sebesar 1,3 triliun dan sekarang naik menjadi 1,7 triliun. Yakni mengalami peningkatan penjualan sebesar 400 miliar. Kurang lebih sekian ya, 400 miliar. Oke, langsung kita masuk ke laba bersihnya. Oke, untuk laba bersihnya di sini HIL mampu memperoleh laba sebesar 190 miliar dibanding dengan tahun kemarin, yakni hanya sebesar 108 miliar ya. Ini naik secara cukup signifikan ya, yakni sebesar 78 miliar. Oke, kita cek untuk kuartal sebelumnya. Di sini perusahaan HIL untuk kuartal sebelumnya HIL ini peroleh laba sebesar 89 miliar ya. Ini berarti HIL mengalami sedikit penurunan ya secara Q-on-Q-nya, tapi secara year-on-year-nya dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, sekarang kita cek pergerakan harga sahamnya. Untuk HIL di sini secara daily-nya, oke, ketika pelaporan keuangan kuartal satunya sempat direspon dengan kenaikan sebesar 17% ya. Dan terlihat di sini ada spike di gap ya. Oke, ini sudah menembus resist, breakout resist. Maka kita lihat dulu untuk secara weekly-nya dia juga sudah menembus resistnya atau support di sini. Ini berada di sini ya resistnya. Oke, ini berada di resistnya ASEAN. Jika HIL ini mampu break on resist, maka pergerakan selanjutnya di area sini sekitar 1490 sampai 1500. Potensi kenaikan sebesar 10%. Oke, lanjut ke emiten selanjutnya yakni IRA atau PT Itama Pranaraya. Dan laporan mata uangnya rupiah dan satuannya penuh. Oke. Di sini secara penjualan IRA ini mampu memperoleh penjualan dengan kenaikan yang cukup bagus ya, yakni sebesar 50 miliar. Ya, kita langsung masuk ke laba ruginya. Ya ini agak something ya. Kenapa? Karena pada penjualannya ini dia mampu mendapatkan penjualan cukup besar ya. Kami kenaikan penjualan cukup besar. Oke, sekarang kita cross check lagi kenapa labanya kok malah turun. Oke, 4 miliar tahun kemarin 6,4 miliar dan sekarang 4,3 miliar.
Oke, kita cek lagi. Oke, mungkin untuk pendapatan tahun kemarin itu ditopang oleh other income-nya ya, atau pendapatan lainnya, ini sebesar 1,9 miliar, hampir 2 miliar. Oke. Sedangkan untuk tahun sekarang atau kuartal sekarang, yakni other income-nya atau pendapatan lainnya sebesar 183 juta. Oke, di sini berarti untuk kenaikan laba bersihnya tahun kemarin itu ditopang oleh other income-nya ya. Oke, sekarang kita lihat secara Q on Q-nya. Untuk IRA tahun kemarin mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan sebesar 10 miliar. Ya, namanya kerugian sebesar 10 miliar. Pada kuartal sebelumnya itu rugi sebesar 10 miliar. Tapi secara maka ini secara year on year-nya ini dia turun, tapi secara Q on Q-nya itu naik. Jika ada kasus seperti itu, secara Q on Q-nya naik, tapi secara year on year-nya turun, maka kenaikan harga sahamnya itu layak untuk segera dijual ya jika yang punya. Coba kita lihat IRA. Oke, IRA di sini. Oke. Ini ketika laporan mata keuangannya pada tanggal 3 April ya, dan sempat dinaikkan. Ya, ini saya telat mengambilnya, membahas atau menganalisa IRA. Mata uang pelaporannya di sini pada tanggal 3 April ya, dan ini sempat mengalami kenaikan. Nah, ini sebetulnya waktu tanggal 5 April ini kesempatan untuk melakukan penjualan ya, karena secara year on year-nya turun, tapi secara Q on Q-nya naik. Nah, untuk kasus seperti itu kenaikan harga saham merupakan kesempatan untuk penjualan ya. Oke. Bisa kita lihat downtrend ya, sini ya. Ya, mengalami downtrend. Oke, mungkin cukup sekian untuk analisa kali ini. Untuk next, semoga ada Mutiara terpendam lagi ya. Kita cari-cari di LKQ1 tahun 2024. Semoga ada Mutiara terpendam atau versi harga baja. Oke, sekian dari saya untuk analisa hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan. Silakan tulis di komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.